berikutnya, nah ini berarti sudah menggunakan sosial media sebagai media untuk membantu mereka dalam berusaha nih. Ini Bu Asti, kenapa harus memakai IG ya, sorry. Instagram. Kenapa harus memakai IG bisnis, terus kemudian page Facebook, tidakkah cukup menggunakan IG saja atau FB saja yang biasa tanpa yang bisnis? Ini menurut Bu Asti gimana, Bu? Oke. Jadi gini, kembali lagi bahwasanya bisnis kita itu kan menjual sesuatu gitu ya, Mas Yono ya, menjual produk, menjual jasa. Kalau saya lebih suka mengistilahkan produk atau jasa kita itu adalah solusi gitu ya. Jadi kita membangun bisnis untuk memberikan solusi gitu ya, memberikan solusi terhadap customer yang mereka punya masalah gitu ya, masalah. Nah, untuk solusi itu sendiri kan, kalau misalkan kita di bisnis offline itu biasanya kita butuh yang namanya toko gitu ya. Kita butuh toko, kita butuh kantor gitu ya, kita butuh etalase untuk bisa memajang produk kita gitu ya. Nah, ketika kita bicara dunia digital yang sangat luar biasa ini, kemudian juga bisnis sudah mulai bergeser dari yang awalnya offline, full offline, sekarang juga merambah ke dunia online, maka Instagram gitu ya, Instagram, kemudian Facebook itu bagian dari etalase kita gitu untuk memajang atau memberitahukan gitu ya ke khalayak ramai bahwasanya ini loh kita punya produk ini loh kita punya jasa yang bisa jadi ini menjadi solusi dari masalah yang sedang Anda hadapi gitu ya. Nah, itulah kemudian dari Facebook, kemudian Instagram sendiri dibagi jadi dua, ada yang biasa, ada yang bisnis. Nah, kenapa kita harus milih bisnis? Karena kembali lagi mindset kita ingin bisnis kita besar, gitu ya. Kita ingin nantinya customer ketika mengakses informasi terkait produk kita, mereka meyakini bahwasanya produk kita, bisnis kita itu kredibel, gitu ya. Sehingga dibutuhkanlah yang namanya Instagram bisnis atau Facebook page, gitu ya, yang lebih profesional. Kemudian kelebihannya adalah Instagram bisnis itu kita bisa melihat gitu ya, view insight itu kita bisa lihat interaksi customer, kemudian jangkauan dari postingan kita gitu ya. Kita bisa lihat siapa saja sih viewer dari postingan kita, dari luar pulau kah, dari kota mana, kemudian juga klasifikasi usia, gender. Nah, itu penting bagi kita nantinya untuk berinovasi gitu ya, berinovasi, kemudian memikirkan lagi strategi-strategi apa yang nantinya bisa kita lakukan untuk membesarkan bisnis ini. Di samping dengan Instagram bisnis itu kita bisa lebih banyak berinteraksi ya dengan viewer kita, customer kita, kemudian nantinya kita bisa lebih ini, Mas Yono, mengkonsep gitu ya, isi konten kita nantinya akan kita posting. Jadi itu pentingnya. Kalau misalkan kita pakai Instagram atau Facebook personal pribadi, kebanyakan pengalaman yang sering saya lihat ya, mereka memposting foto keluarga, foto personal yang ada kaitannya dengan produk gitu ya, nggak ada kaitannya sama sekali dengan produk. Nah, customer kalau melihat itu kan jadinya bisa jadi ilfil gitu ya, loh kok ada foto anaknya sedang main, sedang mandi dan sebagainya. That's the point, kawan-kawan. Ini poinnya ini juga nih. Di situ. Kena nih udah, betul banget ini. Oke, next seperti itu, Mas. Iya. Jadi intinya itu. Kenapa kita harus memilih Instagram bisnis, kemudian ataupun Facebook
page gitu ya, agar kita lebih profesional. Kemudian dari situ kita bisa dengan mudah menganalisa sebenarnya jangkauan dari postingan kita itu, produk kita itu siapa saja. Dari situ kita bisa bisa menetapkan strategi-strategi lain gitu, untuk nanti proses pemasaran dan lain sebagainya. Itu Mas Yuwono. Dapat poinnya ya teman-teman ya. Itu tadi, karena nggak profesional kalau untuk yang biasa. Memang mau nggak mau kita harus ngikutin. Sudah disediakan fasilitas oleh Facebook-nya, oleh Instagram-nya, ada untuk yang khusus bisnis, kita manfaatkan saja. Jangan istilahnya malas untuk menggunakan itu, karena memang itu penting. Diciptakan memang ada tujuannya untuk membantu kita. Gitu. Ya, betul. Kemudian ada juga kalau di Instagram bisnis itu ada fasilitas untuk promote ya Mas Yono. Jadi jangkauannya akan lebih luas lagi. Gitu. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya. Nah ini ada yang kapan lalu sempat minta bantuan saya Bu untuk mulai ngurus-ngurus yang kayak kekayaan intelektual dulu Bu. Ini khususnya yang ditanyakan masalah ini Bu. Apa sih Pak gunanya copywriting? Oke, copywriting ya. Copywriting. Jadi kalau sepemahaman saya Mas Bono, kalau copywriting itu kan sebenarnya adalah susunan kata atau kalimat gitu ya. Bagaimana kita memperkenalkan produk kita gitu ya, khususnya di dunia di sosial media gitu ya, dengan rangkaian kata-kata dibuat semenarik mungkin sehingga orang ketika melihat itu paling tidak mereka kepo gitu ya, kepo sejenak untuk berhenti dan membaca gitu ya, membaca ada apa sih di sini. Nah itu kalau menurut pemahaman saya, jadi copywriting itu bagian dari kumpulan kata-kata untuk bisa menarik gitu ya, menarik viewer untuk melihat produk kita gitu. Dari yang misalkan dari yang awalnya mereka itu tidak realize atau tidak menyadari mereka punya masalah, dengan membaca atau melihat copywriting kita pada saat kita posting, mereka menyadari oh ternyata saya punya masalah ya gitu. Kemudian oh ternyata solusi dari masalah saya itu adalah produk ini. Kemudian dari yang awalnya merasa nggak yakin, kemudian ketika membaca copywriting itu mereka merasa saya yakin kayaknya saya perlu produk ini gitu ya. Dari yang awalnya nggak yakin, kemudian menjadi yakin. Dari yang awalnya nggak perlu menjadi perlu. Kemudian goalnya adalah dari yang awalnya tidak ingin beli, dengan membaca copywriting kita, melihat copywriting kita, mereka akhirnya teryakinkan untuk beli gitu. Jadi secara garis besarnya gitu. Kemudian untuk teknisnya copywriting seperti apa itu banyak sekali sebenarnya di akun-akun motivasi di Mbah Google gitu ya, bisa nanti bisa teman-teman lihat di situ seperti apa sih cara membuat atau menyusun kalimat copywriting yang baik, yang bisa bikin penasaran viewernya, yang bisa bikin viewernya ini yakin kemudian langsung beli. Nah itu nanti bisa dipelajari. Gitu, Mas. Rasanya yang ini bisa jadi topik selanjutnya ya Bu ya. Insya Allah ya. Nah, pokoknya ini teman-teman kita ajak Bu Asti terus karena memang ini kayak informasi dan cukup banyak memberikan pengetahuan buat kita. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Ibu Endang. Endang 1918 Nganjuk. Oh, Nganjuk, Bu. Iya. Pak, apa bedanya soft selling dan hard selling? Oke, Bu, ini dijawab sama Bu Asti langsung ya. Oke. Gimana Bu Asti? Pertanyaannya bagus sekali ya. Oke, soft selling dan hard selling. Saya sih ini ya sebatas ini aja lah saya definisikan dari sisi tujuannya gitu ya, tujuan dari soft selling, hard selling. Jadi kalau misalkan kita bicara soft selling itu yang akan kita
capai gitu ya, itu biasanya lebih ke tujuan jangka panjang gitu ya. Jadi proses penjualan di mana tujuan jangka panjang kita adalah untuk meraih kepercayaan customer gitu ya. Untuk meraih kepercayaan customer. Jadi ibaratnya jualan nggak berusaha-berusuh gitu ya, tapi dengan pendekatan-pendekatan yang baik, pendekatan-pendekatan yang smooth gitu ya, itu soft selling. Karena targetnya kita adalah kita bisa mendapatkan kepercayaan customer, kemudian customer ini nantinya bisa repeat order gitu ya, jadi membeli kembali produk atau jasa kita seperti itu. Kemudian kalau hard selling ini lebih ke tujuan untuk jangka pendek, jadi gimana caranya produk saya segera laku. Nah, itu lebih ke hard selling gitu ya. Jadi jangka pendek, kemudian kalau misalkan ada pertanyaan mana Bu yang lebih bagus, soft selling apa hard selling? Kalau saya sih bilang dua-duanya gitu ya. Dua-duanya sama-sama bagus karena itu nanti dipengaruhi dari apa? Dari momen-momen gitu ya, momen-momen, kemudian dari program-program kita sebagai pebisnis gitu ya. Kadang ada kalanya kita perlu melakukan soft selling di awal-awal mungkin gitu ya. Kemudian ada kalanya di momen-momen tertentu kita lakukan hard selling. Gitu. Contohnya misalkan teman-teman pasti sering lihat flash sale, diskon segala macam gitu ya, cuci gudang. Nah itu bagian dari hard selling. Dan itu biasanya dibatasi waktunya gitu ya, hanya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian beli 1 gratis 2. Nah itu bagian dari hard selling sehingga gimana caranya produk ini cepat habis, kemudian si customer juga tidak diberi waktu yang panjang untuk emosinya Bu ya, untuk galau gitu ya, ribet galau Bu, harus cepat segera beli gitu. Nanti barangnya habis itu. Iya, nanti takutnya promonya habis, tinggal sekian hari harus saya beli. Nah itu hard selling seperti itu. Jadi ada banyak perusahaan, kemudian usaha gitu ya, yang mereka menerapkan dua-duanya. Gitu. Jadi tergantung kondisi juga program-program mereka apa saja seperti itu, target-target yang ingin dicapai apa saja, gitu Mas Yuwono. Oke, gitu Mas. Itu rekan-rekan, jadi konsepnya seperti itu tadi, soft selling dan hard selling dua-duanya bisa jalan bareng-bareng. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi dari Mas Dodo. Mas Dodo dari mana nih Mas Dodo? Nggak disebutkan, oke. Apa gunanya foto produk sih, Pak? Seberapa penting menggunakan foto produk itu sendiri? Karena kenyataan di lapangan kadang penampilan produk banyak yang tidak sama dengan kondisi realnya. Waduh. Gimana Bu tanggapannya Bu Asti? Itu biasanya sering di beberapa bisnis online ya, foto produk tidak sesuai dengan realita. Nah ini bahaya nih Pak Bu ya, sebenarnya kalau memang kondisinya nggak sama kan bahaya Bu ya. Karena ekspektasi orang itu kan sudah tinggi gitu ya, lihat produknya bagus tapi begitu diterima nggak sesuai realita. Oke, jadi foto produk itu sangat penting gitu ya, karena itu bagian dari kembali lagi etalase tadi gitu ya, jendela kita untuk kita mengenalkan produk kita, apa yang kita jual. Maka foto produk itu sangat penting, tampilannya sangat penting. Jangan sampai gini, kita berusaha untuk membranding gitu ya, usaha kita, produk kita itu adalah sesuatu yang baik, yang bagus, yang apa namanya berkualitas. Tetapi ketika kita posting di Instagram, di Facebook, fotonya asal-asalan Mas Yuwono. Orang kan akan melihat, loh bener dah ini gitu. Kok fotonya seperti ini, jualan makanan tapi fotonya piringnya diletakkan di lantai. Nah itu orangnya iya jadi ilfil gitu ya. Jadi udah nggak berselera gitu ya. Nah, hati-hati teman-teman. Hati-hati yang kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk produk itu bagian dari namanya visual experience gitu ya. Begitu orang lihat, oh iya bagus ya, packagingnya bagus, fotonya juga bagus, kemudian di situ ada captionnya, ada copywriting dan lain sebagainya menarik, orang akan semakin tertarik gitu ya. Kemudian goalnya adalah dengan tertarik orang akan kepo nih,
akan lihat ke profil Instagram kita, akan lihat review dan lain sebagainya, kemudian memutuskan untuk membeli. Jadi itu penting sekali. Kemudian saran saya, Mas Yuwono, misalkan nih teman-teman, misalkan saya nggak punya kemampuan fotografi yang bagus, Bu, untuk membuat foto produk yang baik gitu ya. Nah itu teman-teman mulai belajar gitu ya, belajar banyak sekali sebenarnya di internet itu ya, teknik-teknik untuk memfoto produk, menghasilkan produk yang baik, bagaimana pencahayaannya, komposisi foto, kemudian juga masih banyak lagi ya terkait dengan foto produk itu. Kemudian konsepnya itu juga penting, konsepnya. Jadi jangan sampai konsepnya keluar dari produk itu sendiri gitu ya. Konsepnya makanan, tapi di fotonya di dekat mobil atau di dekat transportasi. Nah itu kan nggak nyambung gitu ya, Mas Yono. Hanya itu penting konsep, kemudian juga mengupgrade skill ya, skill fotografi. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa saya nggak bisa sama sekali, kalau ada dana lebih, budget lebih, ya boleh meng-hire orang yang kompeten gitu di dunia foto produk seperti itu. Gitu ya, Mas. Bagus nih rekan-rekan. Jadi untuk topik selanjutnya ada yang muncul Bu di bawah ini. Katanya, Mas Yu, tolong untuk tayangan berikutnya ada tutorial dong yang konsepnya lebih bisa menjual marketing kita dengan panduan cara memfoto produk yang bisa membawa konsepnya seperti yang kita mau, seperti itu. Oke, ini dengan Mas siapa itu? Oke, Mas. Ya, nanti Mas Yuwono yang jadi ini ya. Ada yang tanya ini, ada yang ngusul ini, Pak, ada yang ngusul, Bu. Oke, Mas, terima kasih usulannya. Jangan khawatir, itu pasti akan kita realisasikan ke depannya. Oke, untuk segmen yang kali ini ada tinggal satu pertanyaan lagi, Bu, dari Pak Joko. Pak Joko. Ya. Pak Joko dari Blitar. Nah, bagaimana cara maupun kiat-kiat dalam mengelola keuangan bisnis? Ini sempat disinggung di bagian awal tadi. Tapi untuk lengkapnya, silakan Bu Asti untuk menanggapinya. Oke, kalau flashback tadi kan ketika kita mau berpikir besar gitu ya, mau membesarkan bisnis, maka otomatis finansialnya ya, jadi laporan keuangan pun harus dipisah gitu ya. Alangkah baiknya jika dibedakan rekeningnya juga gitu ya untuk memudahkan. Gitu. Nah, mengelola keuangan gitu ya, mengelola keuangan bisnis itu memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah, apalagi kalau misalkan kita baru memulai gitu ya, baru memulai atau merintis bisnis itu tidak mudah. Tetapi yang perlu teman-teman atau Bapak Ibu garis bawahi gitu ya, bahwasanya kita harus mengelompokkan gitu, mensegmentasikan, mengklasifikasikan lah ya. Kira-kira pengeluaran apa saja yang terkait dengan usaha kita, dengan bisnis kita gitu ya, kita klasifikasikan. Mana saja pengeluaran-pengeluaran yang fix gitu ya, yang tiap bulan pasti kita harus mengeluarkan dananya. Ada juga yang mungkin musiman, nah itu harus kita catat dengan baik gitu. Contohnya kalau misalkan pengeluaran fix itu ya kita belanja material gitu ya, bahan baku, kemudian tagihan listrik, air, kemudian juga mungkin kalau saat ini ada internet ya, wifi, itu adalah pengeluaran rutin. Kemudian bagaimana dengan gaji karyawan gitu ya, itu bisa masuk juga dalam pengeluaran rutin ataupun nanti bisa kita istilahnya bukan diakali sih Mas Yuwono, bisa kita analisa lagi lah, maksudnya kalau misalkan dalam kondisi pandemi nih kita penjualan kita menurun gitu ya misalkan atau stagnan gitu, maka kita bisa ngakalinya seperti ini. Kalau yang dulu karyawan kita bisa gaji tiap bulan gitu ya, mungkin untuk saat ini selama kondisi pandemi kita buat aja misalkan per project gitu. Per project kita beri fee atau ibaratnya borongan gitu. Jadi sekali borongan kita beri fee berapa. Nah, itu bisa jadi strategi juga gitu ya untuk kita mengelola keuangan. Kemudian kalau misalkan
budget marketing, budget inovasi produk gitu ya yang saya maksud. Itu juga penting juga bagi Bapak Ibu atau teman-teman mengalokasikan itu gitu. Karena kan kembali lagi kita ingin besar. Ketika kita ingin bisnis kita besar, maka harus ada inovasi-inovasi, enggak hanya satu produk saja yang kita kita produksi gitu ya. Nah, makanya budget promosi, budget inovasi itu juga penting. Saya rasa itu sih, Mas Yono. Cukup jelas. Mungkin ya. Ada pertanyaan lagi? Ini saya batasi, Bu. Sudah. Jadi untuk kalau enggak nanti sampai ini ya sehari iya. dulu. Intinya rekan-rekan, mindset-nya harus mulai lebih kreatif lagi. Mau nggak mau kita harus lebih kreatif lagi dari sekarang. Seperti itu tadi, jadi kita manfaatkan semua yang sudah ada yang bisa dengan jelas membantu, kita gunakan saja. Jadi informasi dari Bu Asti tadi cukup banyak, lengkap. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengirimkan pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dan kami ajukan ditanyakan kepada Bu Asti kali ini. Terima kasih support-nya. Untuk rekan-rekan yang lain yang belum sempat dijawab, boleh nanti lewat komen di bawah ya, pertanyaannya akan kita tindak lanjuti. Dan nanti juga mungkin bisa langsung dijawab sama Bu Asti lewat komennya nanti. Insya Allah. Insya Allah. Mas, ya. Bu Asti, terima kasih waktunya. Penutup, ada 2 kata penutup. Jadi gimana Bu Asti? Boleh ya Mas Yono. Jadi silakan, Bu. Ini untuk menjadi sukses itu ya, untuk menjadi sukses itu dibutuhkan banyak proses gitu ya, bukan banyak protes. Nah. Jadi untuk menjadi sukses dibutuhkan banyak proses, bukan banyak protes. Kemudian hanya ada satu perjalanan yang mustahil, gitu ya. Hanya ada satu perjalanan yang mustahil, yaitu ketika kita tidak pernah melangkah. Nah, jadi saya rasa itu untuk penutup kita hari ini, Mas Yuwono. Semoga sharing yang sedikit ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang nantinya punya keinginan untuk membesarkan bisnisnya, gitu ya. Tidak hanya sebatas jualan, tapi berbisnis. Seperti itu. Oke, Bu Asti, terima kasih sekali. Saya yakin ini sangat bermanfaat, teman-teman. Saya yakin ini sangat bermanfaat. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bu Asti yang sudah menyampaikan banyak informasi dan pengetahuan ini buat kami. Selebihnya nanti di segmen-segmen selanjutnya tentunya kita akan undang lagi Bu Asti untuk memberikan support ke kita lagi, ke saya dan Anda semua teman-teman, rekan-rekan di luar sana. Nah, semoga acara kita kali ini dan seterusnya akan selalu membawa manfaat yang baik demi keberlangsungan usaha kita masing-masing untuk semakin tumbuh dan berkembang. Seperti itu.